criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Tunisha, NIM F022009. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum atau percobaan yang telah kami lakukan pada mata kuliah Kimia Farmasi 2. Percobaan pertama yaitu tentang titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah suatu teknik analisis volumetrik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam dalam suatu larutan dengan cara menitrasi larutan tersebut menggunakan larutan basah dengan konsentrasi yang diketahui. Prinsip kerja titrasi asidimetri yaitu didasarkan pada reaksi neutralisasi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Pada percobaan kualitatif yaitu analisis kualitatif yaitu vitamin C ditambahkan larutan FeCl3 lalu dipanaskan akan berubah menjadi warna lalu warnanya akan menghilang. Namun percobaan yang dilakukan tidak berhasil. Selanjutnya analisis kuantitatif. Larutan 400 mg vitamin C 50 ml air bebas atau CO2 ditambahkan 10 ml asam sulfat ditambahkan dengan indikator kanji dititrasi dengan iodium. Percobaan ini tidak berhasil dikarenakan penggunaan vitamin C yang tidak murni. Selanjutnya percobaan kedua tentang titrasi redoks. Titrasi redoks adalah suatu teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan dengan cara mereaksikannya dengan zat lain. Adapun prinsip kerja dari titrasi redoks yaitu didasarkan pada reaksi redoks antara titran dan analit yang melibatkan transfer elektron antara zat yang dioksidasi dan zat yang direduksi. Adapun keuntungannya yakni penggunaan indikatornya yang mudah dan kerugiannya yakni keterbatasan zat yang telah dilakukan. Lalu pada percobaan yang telah dilakukan pada analisis kualitatif yaitu asam salisilat ditambahkan dengan larutan FeCl3 akan terbentuk warna ungu. Lalu ditambahkan dengan alkohol tetap akan berwarna ungu. Lalu asam salisilat bereaksi dengan FeCl3 membentuk kompleks berwarna ungu karena gugus fenol berinteraksi dengan ion Fe3+. Ketika alkohol ditambahkan warna ungu tetap karena alkohol tidak menggunakan kompleks yang terbentuk. Yang kedua, asam salisilat ditambahkan dengan metanol lalu ditambahkan dengan larutan H2SO4 pekat dipanaskan akan tercium bau gondopuro atau metil salisilat. Dan analisis kuantitatif yaitu larutkan sampel etanol ditambahkan dengan aquades lalu ditambahkan dengan indikator PP lalu titrasi dengan larutan NaOH diburet hingga larutan menjadi merah muda. Jadi hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur di mana larutan menjadi merah muda karena indikator fenolftalin berubah warna dalam kondisi basah. Yang ketiga yaitu tentang titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah suatu metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion halida seperti klorida, bromida, atau ionida dalam larutan dengan menggunakan larutan standar perak nitrat atau AgNO3. Prinsip kerjanya terbagi menjadi 3 yaitu metode Fajans, metode Mohn, dan metode Volhard.
Keuntungan dari titrasi ini, metodenya langsung atau sangat jelas, dan kerugiannya titik akhirnya dapat sulit ditentukan. Pada percobaan yang telah dilakukan, yakni 400 mg vitamin C, 50 ml air bebas atau CO2 ditambahkan dengan 10 ml asam sulfat encer, lalu ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji atau 1 ml dititrasi dengan iodium. Hasil yang didapatkan yaitu tidak berhasil disebabkan karena penggunaan vitamin C yang tidak murni. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Larutan 100 mg sampel, 20 ml air dititras dengan nitrat ditambahkan dengan 10 ml AgNO, disaring lalu kertas saring dicuci dengan air, kemudian filtratnya dititrasi dengan amonrum trostranat. Sebelumnya buret yang ditetesi dengan indikator besi. 3. Amonium sulfat menghasilkan larutan merah. Hasil yang didapatkan tidak sesuai karena tidak ada indikatornya yang sehingga tidak menunjukkan hasil akhirnya. Selanjutnya, percobaan yang keempat yaitu tentang titrasi kompleksometri. Kompleksometri adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam larutan dengan cara membentuk kompleks yang stabil antara ion logam dan ligan yang ditambahkan sebagai titran. Prinsip kerjanya yaitu kompleksometri didasarkan pada pembentukan komplekso stabil antara ion dan logam dalam larutan dengan ligan yang ditambahkan sebagai titran. Pada percobaan yang telah dilakukan, yakni analisis kualitatif, yang pertama itu ZNO dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai berwarna kuning, sampai hasilnya hilang. Tetapi hasil yang diperoleh yaitu berhasil atau sesuai teori karena perubahan warna ZNO saat dipanaskan dan didinginkan terjadi karena perubahan struktur kristalnya. Terus yang kedua, analisis kuantitatif. Larutan 350 mg ZNO dalam HCl encer ditambahkan larutan NaOH sampai berkabut, lalu ditambahkan dengan larutan amonia 5 ml dan dititrasi dengan EDTA. Sebelum ditetesi hitam eritrokrim dan hasilnya menjadi warna biru. Hasil yang diperoleh tidak sesuai karena hasil akhirnya tidak berwarna biru. Hal ini disebabkan karena tidak ada hitam eritrokrim. Yang kelima yaitu tentang titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa yang mengandung nitrogen. Prinsip kerjanya melibatkan reaksi redoks antara senyawa yang mengandung nitrogen dengan agen penetrasi. Biasanya berbasis nitrat atau nitrit. Pada percobaan yang telah dilakukan, yakni pada uji analisis kualitatif, isoniazid ditambahkan dengan HCl dan ditambahkan dengan pereaksi Mayer akan terjadi pengendapan berwarna kuning. Hasil yang didapatkan telah sesuai, di mana endapannya berwarna kuning. Pada analisis kuantitatif, yaitu 100 mg sampel, 50 ml campuran KBr, HCl didinginkan, titrasi dengan natrium nitrit pada suhu 15 derajat Celcius tiap 1 menit, dicek di kertas kanji iodida sampai berwarna ungu. Percobaan yang dilakukan berhasil. Dan terakhir, percobaan
tentang titrasi gravimetri. Gravimetri adalah suatu teknik analisis kuantitatif dalam kimia di mana massa suatu zat diukur untuk menentukan konsentrasi larutan. Prinsip kerjanya melibatkan penambahan reagen secara bertahap ke dalam larutan sampai reaksi kimia lengkap terjadi, dan produk reaksi yang dihasilkan biasanya dalam bentuk padatan. Kemudian dipisahkan dan ditimbang. Pada percobaan yang telah dilakukan, yakni analisis kualitatif, yaitu BaCl2 ditambahkan dengan asam sulfat encer akan menghasilkan endapan putih. Dan yang kedua, analisis kuantitatif. 1 gram BaCl2 dilarutkan dalam Aquades 25 ml dan diamati endapannya. Lalu ditambahkan dengan K2CrO4 sampai tidak ada endapan. Panaskan lalu didinginkan, terus disaring. Hasil saringan lalu ditimbang dan jadi hasil yang didapatkan berat endapan 0,91 gram. Baik, sekian penjelasan tentang percobaan kimia farmasi 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.